Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadam Rasyad, mahasiswa Unibi, Program Studi Sistem Informasi semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan kelanjutan dari materi Python. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai data preparation with Pandas. Jadi tentang membaca file CSV, lalu memanipulasi data, dan lain sebagainya. Untuk detailnya bisa dilihat video yang sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai NumPy. Nah, NumPy itu apa sih? Gitu. Oke, kita kembali ke materi. Oke, di sini terdapat bahwa kita akan menjelaskan mengenai perkenalan mengenai NumPy, terus membuat NumPy, index and selection, lalu yang terakhir ada NumPy operation and function. Oke, apa sih NumPy itu ya? Lalu, namun sebelum dari penjelasan apa itu NumPy, kita akan membahas sekilas mengenai array. Array itu adalah sebuah objek atau sekumpulan data homogen yang terstruktur dalam kisi-kisi atau grid dengan indeks atau koordinat untuk menandakan posisi suatu data tersebut. Nah, misal saya menyebutnya bahwa array ini sebuah bilik dalam sebuah lemari. Nah, jadi misalnya ada lemari tuh, lemari susun yang buat baju anak atau bayi itu kan biasanya dari atas sampai bawah. Nah, itu tuh memiliki sebuah indeks yang dimulai dari yang satu array 0, lalu di situnya ada array 1, array 2, array 3, array 4, dan seterusnya sampai ke bawah. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini juga menjelaskan apa itu NumPy. NumPy itu adalah Numeric Python, singkatannya itu. Nah, merupakan package standar untuk pengolahan data numerik dan dipakai hampir di semua ranah science and engineering. Nah, di sini merupakan pemanggilan atau import dari sintaks Python untuk memanggil sebuah NumPy. Di sini kita import dulu, lalu inisialisasikan NumPy as dengan mensederhanakan NumPy ini dengan variabel np. Seperti itu. Nah, lanjut, apa sih perbedaannya gitu ya, NumPy array dengan Python list? Perbedaannya itu bisa dilihat dari sebuah kecepatan pengolahan data dan memori penyimpanan itu lebih diunggulkan oleh NumPy array. Jadi sebenarnya memiliki karakteristik yang sama, yaitu bisa data disimpan dalam grid tertentu untuk dipanggil menggunakan indeks. Namun NumPy memiliki keunggulan seperti berikut. Oke, kita langsung saja dengan prakteknya. Kita sebelumnya buka dulu Google Colab-nya. Nah, di sini saya sudah membuatnya agar tidak terlalu panjang durasi videonya. Kita inisialisasikan dulu terlebih dahulu import NumPy as np. Lalu kita akan membuat sebuah NumPy yang dimana kita akan membuat sebuah variabel yang berisikan kurung siku atau sebuah array 1, 2, 3. Lalu di sini kita panggil np array mylist. Nah, ini kita memanggil array yang di atas. Jadi akan menghasilkan sebuah data atau keluaran output array dalam tanda kurung siku 1, 2, 3. Jadi menghasilkan ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada bisa dengan menggunakan nama variabelnya itu mymatrix dalam kurung siku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini itu menandakan sebuah perbedaan sebuah array. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah, di sini kita panggil juga np. np ini dari mana? Dari ini. Dari kita memanggil import numpy-nya. np.array
dalam tanda kurung ini tuh menginisialisasikan sebuah variabel yang di atas, yaitu myMatrix. Maka akan menghasilkan sebuah nilai array atau matriks sebagai berikut. Di baris ke 1, baris 1 kolom 1 itu ada 1, baris 1 kolom kedua ada 2, baris 1 kolom ketiga ada 3. Lalu untuk baris kedua kolom ke 1 ada 2, baris kedua kolom kedua ada 5, baris kedua kolom ketiga ada 6. Seperti itu. Lalu di sini juga terdapat sebuah built-in method. Terdapat ada 5, yaitu mulai dari jarak, range, zeros and ones, linspace, eyes, lalu yang terakhir ada random number array. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu range. Nah, di sini tuh sebuah jarak. Nah, di sini terdapat rumusnya gitu ya. Di sini terdapat rumusnya bahwasannya kita inisialisasikan terlebih dahulu sebuah start intervalnya. Jaraknya terlebih dahulu, dimulainya dari mana. Kita sebagai contoh kita ambil contoh yang bawah. Startnya dari 0, habisnya dari 5 gitu. Maka hasilnya akan seperti 0, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Seperti itu ya. Nah, kita coba jalankan. 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan selisih, kita bisa seperti ini. Maka np.range dimulai dari 0. Lalu di sini ada rumus juga, n interval pasti ditambah 1. Jadi kita berikan nilai 9 karena hasilnya akan 10 gitu. Nah, selisihnya itu ada 2, maka akan menghasilkan sebuah data ganjil. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke yang zeros. Zeros adalah sebuah fungsi untuk menghasilkan array vektor atau matriks yang berukuran tentu dengan nilainya 0 ataupun ones. Jadi seperti boolean, cuman ini beda gitu ya. Nah, baik. Di sini kita memiliki sebuah rumusnya, np.zeros, ukurannya berapa gitu. Nah, kita coba di sini contoh np zeros 3. Maka hasilnya akan terlihat kurung siku, kurung buka siku 0 titik koma 0 titik koma 0 titik. Jadi ada 3 nolls, tidak 3 zeros dalam satu buah array. Nah, dalam satu buah array kurung siku ini. Oke, jadi seperti itu. Untuk ones juga sama, namun di sini perbedaannya, di sini terdapat 2 buah inisialisasi. Jadi di sini jadi seperti matriks. Untuk yang baris pertama ini adalah baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua. Dan yang di bawahnya baris kedua, kolom pertama, lalu yang keduanya baris kedua, kolom kedua. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini terdapat linspace. Apa itu linspace? Linspace merupakan sebuah fungsi untuk menghasilkan vektor one dimension array berisikan nilai-nilai yang berurutan dalam interval tertentu dalam sebuah pembagian yang ditentukan. Nilai-nilai bentuk barisan aritmatika dengan jumlah data tertentu. Nah, di sini terdapat rumusnya. Kita import terlebih dahulu numpy snp. Jadi di atas sudah ada ya yang ini. Kita tidak perlu menuliskan kembali np.linspace 0, 10, dan 3. Artinya apa? Artinya itu adalah membuat vektor berisikan 3 data berturut-turut dimulai dari 0,
dimulai dari 0, start intervalnya dimulai dari 0, kita membuat 3 data secara berturut-turut, dan diakhiri dengan angka 10. Dibuat 3 data berturut-turut yang ini nih. Jumlah pembagiannya. Maka akan menghasilkan 0,5, 10, seperti itu. Oke, lanjut kita ke metode ICE. ICE merupakan fungsi untuk menghasilkan matriks identitas bernilai 1 pada diagonal dan lainnya 0. Jadi seperti kebalikannya gitu. Di sini terdapat sebuah rumusnya, np.ice ukuran rank matrix. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ICE ini merupakan sebuah metrik identitas yang berlawanan gitu. Jadi bernilai 1 pada diagonal dan lainnya 0. Contoh, di sini adalah np.ice3 array, maka akan menghasilkan baris pertama ini akan berisikan 1, 0, 0. Baris keduanya kebalikannya dari yang atas, 0, 1, 0. Maka kebalikannya juga dari susunan di atas. Jadi kebalikan dari baris ke 1, 0, 0, 1. Jadi seperti bikin diagonal nih. Ini nih, 1, 1, 1. Jadi kayak gitu, ngebikin diagonal. Seperti itu. Di sini juga terdapat sebuah metode random rand. Apa itu? Nah, itu berisikan sebuah metode untuk mengacak berisikan nilai-nilai random dalam interval 0,1 yang berdistribusi uniform. Nah, di sini terdapat sebuah rumusnya, ukuran dimensi 1, ukuran dimensi 2. Oke, kita buat sebuah NP, inisialisasikan terlebih dahulu np.random, lalu .run. Jumlahnya ada berapa datanya? 2. Nah, di sini berupa nilai random. Akan diacak dengan di dalamnya terdapat 2 nilai di dalam satu array. Nah, gitu. Lalu yang kedua ini terdapat sebuah nilai random, dua kolom, dua baris, 3 kolom. 2 baris, 3 kolom. Jadi buatlah sebuah nilai random yang berisikan 2 baris, 1, 1, 2, 1, 2, dan juga 3 kolom, 1, 2, 3. Seperti itu. Tuh, akan dihasilkan nilai random oleh Python. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke yang bawahnya ada random randint. Apa itu? Random randint, dan randint merupakan variasi dari fungsi rand, di mana berisikan sebuah bilangan acak yang diambil dari distribusi normal baku. Nah, di sini juga kalau misalnya randint, integer pastinya ya. Nah, jadi randint merupakan fungsi merupakan array yang merupakan nilai bulat atau integer. Sebagai contoh, seperti berikut ada rumusnya juga. np.random rand ukuran dimensi 2. Jadi seperti yang awal tadi, namun di sini akan studi kasusnya dengan integer. Di sini rumusnya itu awal intervalnya ada nilainya berapa? 1, awalnya itu 1, lalu akhir intervalnya berapa? 100, ukuran array-nya ada berapa array gitu, ada 10. Maka akan dibuatkan sebuah data dengan di dalamnya itu ada 10 nilai data array, 10 data, ukuran array-nya, nilai-nilainya di dalam satu array, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Nah, di dalamnya itu random nilai 1 sampai 100. Jadi nggak ada yang lebih dari 100 di randomnya itu. Kita coba eh, random lagi, tuh kan bakal berubah lagi datanya. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke array attributes and method. Nah, di sini atribut merupakan informasi yang dibawa oleh sesuatu objek Python, sedangkan metode merupakan fungsi yang dibawa suatu objek Python. Biasanya dipanggil dengan menambahkan dot attribute atau dot method dengan tanda kurung buka, kurung tutup pada suatu objek, tidak terkecuali dengan array. Nah, di sini terdapat contohnya itu seperti berikut. Array sama dengan np.array. Nah, di sini bisa diinisialisasikan shape-nya. Kita bisa inisialisasikan terlebih dahulu array, np, array, kurung buka 123, koma 456. Nah, kita bisa membaca bahwa data array itu memiliki berapa baris dan juga berapa kolom. Maka bisa terbaca di sini terdapat 2 baris dan 4 kolom. Nah, 4 kolom, 3 kolom, sorry. 2 baris dan juga 3 kolom. Nah, di dalam sebuah array memiliki tipenya atau tipe datanya itu apa gitu. Nah, di dalamnya itu sebuah bilangan bulat atau integer yang berisikan maksimal value-nya itu 64. Gitu. Kita lanjut ke sebuah metode baru yang bernamakan reshape. Jadi ini bisa mengganti sebuah array yang asalnya itu mendatar menjadi berdiri atau horizontal menjadi vertikal gitu ya. Nah, di sini contohnya array berukuran 3 kali 4 terdapat 12 elemen. Dapat diubah menjadi array 2 kali 6, namun tidak dapat mengubah array 4 kali 4 atau 3 kali 3. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Baik. Di sini kita inisialisasikan terlebih dahulu sebuah variabel a sama dengan np.array, seperti yang di atas ya, yang ini. Lalu a reshape 3,2. Jadi terdapat 3 baris dan juga 2 kolom. 2 kolom ya. 2 nilai gitu di dalamnya. Maka akan berisikan seperti berikut. Jadi diubah di reshape. Lalu di sini juga bisa membuat sebuah transpose. Transpose itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mentranspose metrik. Hanya dapat digunakan pada array matrix dengan dimensi lebih dari 1. Nah, supaya vektor urutan n dapat ditranspose, maka hendaknya vektor didefinisikan sebagai array matrix berukuran 1 kali n. Nah, di sini terdapat contohnya np.array 123 atau sama saja seperti np-array 123 reshape 1,3. Jadi sama aja itu. Ini sama itu tuh. Kita coba transpose gitu kan. Nah, awalnya itu seperti ini. Nah, ditranspose menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau ini itu 1 baris 3 kolom atau 1 baris 3 nilai. Namun untuk ini 3 baris 1 nilai gitu. Jadi ke bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang materi yang bawahnya. Nah, kita inisialisasikan lagi array A seperti yang di atas ya. Cuman di sini bedanya ada 2 buah matriks atau array. Kita run terlebih dahulu. Di sini kita dapat mengartikan order function.
kita bisa mencari nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai rata-ratanya min, lokasi maksimumnya ada di mana, lokasi minimumnya seperti apa. Di sini terdapat sebuah sintaksnya. Mari kita coba. Oke, di sini inisialisasikan terlebih dahulu sebuah variabelnya yaitu a dot max, nilai maksimal dari sebuah array variabel a. Dari sebuah ini yaitu pastinya 6 ya. Di sini ada 6 paling besar. Minimalnya ada angka 1. Oke. Lalu rata-ratanya dari semua nilai itu ada 3,5. Nilai maksimal itu berada di posisi mana, nilai mana? Ada di posisi nilai atau indeks ke-5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi kita akan dimulai dari 0 dulu ya, kalau misalnya array. Lalu nilai minimalnya terdapat di dalam indeks ke-0. 0 ya, 1 pastinya. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tuh di sini bisa terdapat sebuah index and selection. Nah, indeks pada array mirip seperti Python list. Pada arrays dapat dilakukan broadcasting, yakni mengganti memasukkan sebuah nilai pada beberapa elemen secara sekaligus. Contohnya array 1:8 sama dengan 100 mengisi indeks 1 sampai 8 dengan angka 100. Fancy indexing adalah cara memilih elemen pada array dengan indeks tertentu tanpa memperdulikan urutan. Contohnya pada array 2x6 dapat dipilih kolom-kolom tertentu, misalnya kolom 2, 5, dan 3. Oke, kita coba. Nah, tadi kan 1:8 berisikan 100. Oke, kita lanjut ke menu mendefinisikan array terlebih dahulu. A sama dengan np array 1, 2. Di sini terdapat 3 array, 3 buah bilik. Bilik 1, bilik 2, bilik 3. Maka inisialisikan A. Nah, jadi terdapat sebuah matriks atau array seperti berikut, yaitu 3x3 ya kalau ini. Oke, nah di sini kita coba mengganti sekumpulan elemen menjadi kosong. Jadi kita coba untuk pada baris indeks ke-1 sampai 3, 0 sampai ke 2 itu kosong. Jadi untuk yang baris kedua kolom ke-1 itu kosong, baris kedua kolom kedua itu kosong. Baris ketiga kolom ke-1 itu kosong, baris ketiga kolom kedua itu kosong. Nah, untuk rumusnya seperti ini. 1:3, 0:2 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke yang selanjutnya. Fancy indexing menampilkan kolom 2 dan kolom 0. Kolom 2 dan juga kolom 0. A kita beri tanda titik 2 itu menginisialisasikan sebuah kolom 2. Tuh. Jadi kolom 2 dan kolom 0. Nah, seperti ini. Jadi akan menghasilkan sebuah array 3,1
6,0, 9,0 gitu. Oke, kita lanjut ke NumPy operating arithmetic. Nah, di sini sedikit tricky. Di sini kita akan menginisialisasikan terlebih dahulu sebuah array, variabel array, np.array 1, 0, 1, 2, 3, 4. Inisialisasikan terlebih dahulu, kita run. Lalu di sini array ditambah array, maka akan menghasilkan sebuah operasi sebagai berikut. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Gitu jadi. Kebalikannya, kalau misalnya 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 1. Jadi hasilnya 0, 0, 0, 0. Gitu, guys. Guys. Ya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini array dikali array. Jadi 0 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 4, 16. Gitu. Oke. Di sini juga sama seperti yang di atas. 0 dibagi 0 nggak bisa ya, tak terhingga gitu. Nggak terdefinisikan. 1 dibagi 1, 1. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 3, 1. Semuanya sama itu ya. Oke, oke lanjut. Sini kita menggunakan sama sih di sini ya. Nama indeks nama array-nya itu ARR. Namun di sini saya bedakan jadi ARR2 karena kalau misalnya ARR juga bakal menimpa yang di atas gitu. Jadi saya buat sebuah variabel baru yang bernamakan ARR2. ARR2 sama dengan NP ini. Jadi ARR2 ditambah 2. Nah, itu mengartikan bahwa kita kali silang gitu. Kali silang. Jadi maksudnya tuh ditambahin gitu. 2 ditambah indeks ke 1. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 2, 4 gitu. Jadi tambah silang. Set, 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 gitu. Lalu sama juga yang kedua ini sama juga dikali silang. Kalau ini kan ini perkalian. Jadi dikali silang. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8 gitu. Jadi saling silang menyilang gitu ya. Eh, Pelajaran waktu kita bangku SD gitu kan. Kali silang. Nah, untuk kali-kali ini menandakan sebuah perpangkatan kalau nggak salah. Nah, jadi eh, 2 2 pangkat 2 itu 1. Jadi 2 pangkat 2 1. Terus 3 pangkat 2 4 gitu. Jadi 2 pangkat 2 4. Terus 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 4 pangkat 2 16 gitu ya. Jadi 4 pangkat 2 gitu. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa mengartikan sebagai 1 bagi array 2. 1 dibagi yang berada di array 2 ini. Nah, ini. 1 dibagi 0, 1 dibagi 1, seperti itu. Dan selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut kita ke materi yang array 3. Atau universal array function. Fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi pembulatan.
Kita akan coba semuanya kita inisialisasikan terlebih dahulu sebuah array 3 yang berisikan data 0, 1, 2, 3, 4. Di sini kita bisa membuat fungsi akar np, fungsi akar dari array 3. Akar dari 0, 0, akar dari 1, 1, akar dari 2 ini seperti ini, akar dari 3 ini seperti ini, akar dari 4 itu 2. Gitu, teman-teman. Lalu untuk fungsi eksponensial seperti ini. Oke, untuk fungsi eksponensial seperti ini nilainya. Lalu untuk fungsi trigonometri seperti sin atau cos, tan gitu kan. Nah, seperti ini kita bisa membuatnya sebuah nilai sin dari array 3, nilai cos dari array 3. Lalu di sini juga yang terakhir untuk membuat logaritma log 1 log 1 berapa? Log 0 itu infinity, tidak terhingga. Log 1 itu 0. Log 2 ini seperti ini. Log 3 sini. Log 4 seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu di sini juga bisa membuat sebuah pembulatan yang berupa array, lalu inisialisasikan beberapa angka di belakang koma. Nah, kita coba round array 3, berikan angka di belakang koma itu 2. Nah, namun di sini karena pembulatan jadi dibulatkan, jadi tidak ada koma gitu. Oke, kita lanjut. Materi kita sedikit lagi ya, teman-teman. Oke, di sini ada import numpy s. Kita lanjut ke matrix operation. Nah, numpy menghadirkan manipulasi atau operasi matriks kebanyakan dalam sebuah fungsi tersendiri, tidak dalam bentuk notasi untuk membedakan dengan operasi aritmatik. Operasi matriks tentu menggunakan prinsip-prinsip operasi matriks. Misal, kita tetapkan fungsi secara berturut-turut atau kombinasi, misalnya a underscore dot dan tolak kurung b dot underscore c. Baik, kita langsung saja. Oh iya, untuk operasi matrik lanjutan kita melakukan sub package yakni numpy.linalg. Oke, kita misalkan kita inisialisasikan terlebih dahulu array sama dengan np. Kita coba tulis. Jangan lupa kita import terlebih dahulu numpy s np array 1 np.array 1 2 3 array 2 np array 4 5 6 array square np dot array 2 3 4 5. Saran terlebih dahulu. Oke, kita terdapat tiga buah variabel berarti ya. 3 buah variabel. Lalu kita buatkan inner product. np inner product. Nah, nilainya itu adalah 32 dari sebuah inner array 1 dan juga array 2. Lalu kita coba yang kedua, ini result np dot array 1 dan array 2, print result yang di atas. Jadi kita baca dot dari array 1 dan array 2 akan menghasilkan sebuah nilai 32. Nah, itu dot product. Oke, kita juga bisa menghasilkan atau membaca sebuah np transpose array 1 array 1
array 1 transpose, array 1 T transpose gitu. Jadi kalau transpose itu kan pengubahan data gitu kan, yang asalnya horizontal menjadi vertikal ataupun sebaliknya gitu. Nah, gini. Di ini tuh eh, berisikan sebuah nilai array satu aja gitu semuanya. Jadi seperti yang di duplicate gitu ya. Lalu di sini juga kita bisa membuat trace atau jumlah dari diagonal. NP trace array sequence. Array sequence trace. Ada berapa sebuah jumlah dari diagonalnya. Diagonalnya itu ada 7 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonal gitu. Tuh. Oke. Sekarang determinan. Kita bisa membaca sebuah data np.len array len alg dot determinan dari sebuah array sequence gitu, dari sebuah variabel yang bernamakan array sequence di atas ini. Nah, jadi determinannya tuh ada -2,0 gitu. Lalu yang kedua itu bisa determinal yang tidak nol, true inverse. Sama seperti yang di atas, namun bedanya itu di sininya bukan determinan namun uh, in f inverse. Jadi di sini tidak terdapat determinan yang bernilai nol. Yang ketiga ada pseudo inverse atau bisa disebut dengan determinan bisa kosong. Untuk yang di sini tuh determinan bisa kosong menghasilkan data sebagai berikut. Nah, sebenarnya sama, namun di sini kan karena koma 2,0 ini tuh sebenarnya kosong harusnya gitu. Namun tidak terlihat. Lanjut, di sini ada nilai vektor agent. Nilai vektor agent ini seperti ini ya. Dari array sequence kita bisa melihat sebuah nilai agent pada sebuah data atau sebuah array yang berisikan array sequence 2 buah array seperti berikut akan menghasilkan sebuah agent datanya seperti ini. Jadi kalau dulu tuh mencari agent tuh banyak ya rumusnya dan cukup rumit, namun dengan Python itu bisa dipermudah. Oke, ini adalah sebuah code terakhir ya. Selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai dot product. Nah, jadi untuk satu dimensi atau satu dot. Nah, ini tuh cara membacanya itu seperti ini. 1 dikali 3, lalu 2 dikali 4, jadi kayak kali silang ya. 3 dikali 5. Maka datanya akan seperti ini. 1 dikali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 5 akan menghasilkan nilai 26. Untuk 2 dot itu seperti ini. 1 dikali 3, lalu 2 dikali 4, lalu 1 dikali 5, 2 dikali 6. Lalu di sini ada 2 dikali 3, 2 dikali 3, 3 dikali ini. Nah, gitu. Jadi agak tricky. Ini kali ini dikali ini. Akan menghasilkan sebuah matrix seperti ini. Multiplication of array. Oke, jadi di sini juga bisa inner ataupun inner join atau ke sebuah keterhubungan gitu. Inner join multiple of array cross product perkalian vektor yang menghasilkan vektor tegak lurus keduanya. Nah, misal seperti ini, sini tuh cross tuh menghasilkan faktor tegak lurus.
akan menghasilkan 2 dikali 6, 5 dikali kosong. Lalu kosong dikali 4 dikurang 6 dikali 1. Jadi saling cross gitu. Enggak berurutan seperti yang atas tadi. 1 dikali 5, 4 dikurang 4 dikali 3 kan. Tuh. Jadi saling cross gitu. Saling berlawanan gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada visual data with plotly, namun mungkin cukup segini ya untuk materi NAMPI itu. Oke, mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian atau kesalahan kata yang saya ucapkan atau kesalahan dalam penyampaian kode sintaksis. Mohon dimaafkan, dan juga jika ada kritik ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.